Sasar Kampus, Sasar Bercerita. Hai guys, balik lagi nih sama announcer favorit kalian. Gue Dea, kalau yang belum kenal, nama gue Dea, Desire Tarisa Afiri. Tapi panggil aja Dea. Hari ini gue bukan jadi announcer di bedah jurusan ataupun di diari kampus. Tapi kali ini gue jadi announcer di Ngopskuy. Siapa dong penontonnya? Selamat datang semua. Yo. Kali ini bareng anggota-anggota yang lain, perkenalin dong diri kalian. Oke, kenalin semuanya. Buat yang baru datang ke Sasar Kampus, kenalin, gue Farih Muafak, mahasiswa Rekayasa Kehutanan Institut Teknologi Bandung, angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, nama gue M. Hafiz Akila dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tahun 2019. Last. Ini announcer yang paling sering muncul ini. Pasti udah kenal semua. Last and the biggest one here, Anjay, yang paling besar di sini, bro. Halo gengs, gua Ramus dari Ilmu Komunikasi Telkom University angkatan 2019. Yeay, enggak lucu. Oke, serius dulu. Pembahasannya berat nih, seberat debat pilpres. Seberat kita berempat. Gak termasuk ya, maaf guys, ini buat yang belum tahu aja ya. Jadi kita tuh punya inside jokes tersendiri. Kalau mereka bertiga ini disebutnya triple stacker atau triple XL guys. Kalau aku mah enggak, aku masih M kok, tenang. Aku tidak sebesar itu. M-nya mendekati L, Mus. M-nya tuh udah di ujung gitu ya. Udah di ujung gitu. Ya M, ya L gitu, tinggal gitu. Parah banget emang mereka bertiga ini. Kalian ya, buat para penonton cowok, jangan sekali-kali ngegituin cewek. Apalagi kalau misalkan lagi PDKT, wah langsung ditinggal loh. Awas, jangan kayak gitu kalian semua. Anyway, malam ini kita berempat tuh berkumpul buat ngomongin topik yang sebenarnya dijadiin stigma ya di masyarakat. Banyak banget orang-orang yang punya paradigma kalau misalkan PTN atau perguruan tinggi itu lebih baik ketimbang PTS atau perguruan tinggi swasta. Banyak yang bilang kalau PTS tuh udahlah dijadiin cadangan aja. Lo tuh nggak seharusnya menjadikan PTS sebagai pilihan pertama, tapi dijadiin cadangan aja. Seandainya lu nggak masuk PTN, lu udah punya cadangan di PTS, jadi lu masih punya kuliah lah. Tau lah. Nah, alasan kenapa kita berempat ada di sini adalah yang pertama, aku ini pihak netral ya istilahnya, nggak ada mihak ke PTS bukan PTN gitu. PTLN kok. PTLN apaan, buset? Perguruan tinggi luar negeri. Oh, luar negeri. Oh gitu. Balik lagi ke topik. Jadi banyak banget orang yang beranggapan kalau misalkan lu masuk PTS tuh berarti lu orang gagal. Gagal karena lu gak bisa masuk PTN alias kurang pintar, dan gagal karena masa depan lo gak terjamin. Orang-orang tuh banyak yang beranggapan kalau misalkan dengan lo masuk PTN atau perguruan tinggi negeri, lo bisa punya masa depan yang cerah, yang terjamin lah hidup lu. Kalau misalkan masuk PTN, lu pasti bisa jadi orang sukses, jadi orang kaya, dan lain sebagainya. Apakah itu benar? Nah, itu yang mau kita bahas malam ini. Ya kan, guys? Yoi. Ya. Betul. Oke. Sebelum kita korek-korek lebih dalam lagi nih, kalian setuju nggak sih sama paradigma yang ada ini? Siapa dulu? Gue aja dulu boleh. Ayo, kamu aja dulu. Kamu aja dulu, nggak apa-apa. Ya, oke, gue aja dulu ya. Sweet. Om Pimpa bertiga kan, Cok. Om Pimpa. Gue aja dulu ya. Ya menurut gue, yang bikin orang sukses itu bukan sekolahnya ya. Bukan hartanya lah ya. Bikin orang sukses tuh ya pendidikan sama kerja kerasnya gitu sih menurut gua mah. Gini ya, banyak orang yang bilang tuh PTS ya masih gimana ya, kurang katanya dari PTN, kata orang ya.
PTN. Ya sebenarnya sih nggak juga. Lihat aja dokternya nenek gue itu dari Maranatha dan itu sangat bagus loh dokternya. Ngejaga nenek gue sehat loh. Dan dokternya tuh dari perguruan tinggi swasta loh. Ya maksud gue tuh gak ngapain dibedain gitu ya, perguruan tinggi swasta dan negeri. Intinya lu mau dapat ilmu gitu ya. Intinya lu mau dapat ilmu, dan kalau lu emang dapat ilmu ya why not gitu. Kenapa ya harus dibedain banget gitu dengan kalau misalnya PTS itu kurang dari PTN. Enggak PTS sama PTN tuh ya sama-sama perguruan tinggi, sama-sama instansi pendidikan yang memberikan pendidikan kepada mahasiswanya, ya enggak? Ya. Benar-benar. Nah ya, jadi ngapain dibedain gitu maksud gue tuh. Paling perbedaannya ya ada beberapa lah ya, ada beberapa yang bisa membedakan antara PTS dan PTN. Tapi dalam segi pendidikan, kalau menurut gue PTN sama PTS tuh ya sama-sama pendidikan gitu, ngerti nggak? Ya menurut gue sih gitu. Intinya sih ya PTN sama PTS tuh ada perbedaannya. Tapi kalau misalnya satu lebih superior dan satu lebih kurang, itu enggak. Sama aja gue bilang mah. PTN dan PTS itu Sama-sama pendidikan ya. sama-sama pendidikan, sama-sama memberikan pendidikan kepada mahasiswanya gitu. Menurut gue sih gitu. Oke. Kalau buat nggak mau Farih, Ramus dulu aja. Ini ada masalah apa Kasih sebelumnya? kesempatan Jadi kepada only ngomong ada PTS masalah apa? ini ya. Ada masalah PTN, apa? PTS, PTN gitu. Biar balance gitu. Iya. Oke. Maksudnya, Biar balance. Iya, Biar balance. I agree. Kan di layar gue tuh kan Farih tuh di samping gue. Ramus di bawah sendirian. Jadi ya Ramus dulu aja gitu. Sedih banget Ramus di bawah sendirian. No hard feelings. Iya, seperti faktanya bahwa aku memang di bawah sendirian. Kalau Gua dari juga. gue juga setuju banget sih sama yang namanya kedua PTN dan PTS itu. Sebenarnya kalau misalnya dalam dilihat dari keterjaminan di dunia ini, nggak ada yang jaminan, bro. Terlepas lu mau kuliah di Harvard juga, itu apa namanya teh, sumbangsihnya terhadap keterjaminan lu dalam hal kesuksesan itu cuman dikit banget, cuy. Dalam segi pendidikan pun itu cuman dikit banget gitu dibandingin berbagai macam aspek yang bisa lu dapetin, baik itu mau di PTN atau di PTS. Contohnya kayak soft skill yang kayak gitu kan, contohnya kayak koneksi kayak gitu kan. Itu kan tidak memandang PTN atau PTS menurut gua ya. Menurut gua itu kan tidak memandang PTN dan PTS gitu. Lu bisa belajar tentang banyak sekali hal selain pendidikan formal. Bahkan pendidikan formal pun itu udah nggak harus di PTN atau di PTS gitu kan. Lu modal beli buku, mau mengerti aja, ada will buat understand, will buat learning, lu juga udah dapat ilmunya gitu kan, maksudnya tuh gitu. Soft skill apapun itu yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan formal itu juga tidak memandang PTN ataupun PTS gitu. Lu bisa belajar sendiri gitu. Dan hal-hal itulah, aspek-aspek itulah yang akan ngedorong lu dalam kesuksesan. Tapi inget cuy, kuncinya cuma satu, yaitu elu. Bukan pendidikan, bukan PTN, bukan PTS gitu kan, tapi elu. Willing elunya gitu kan maksudnya. Karena percuma cuy, lu udah masuk PTN atau PTS yang mahal-mahal kayak gitu kan, orang tua lu udah kerja, udah banding tulang, udah ngebiayain lu buat dapat edukasi formal biar bisa membawa lu ke jenjang yang lebih tinggi lagi, tapi lu nya masih malesan kayak gitu kan. Lu nggak ada will buat belajar gitu kan, maksud gua tuh ya. Jadi that's not salah PTN atau PTS atau orang tua lu, tapi itu lu cuy gitu. Jadi menurut gua emang PTN dan PTS itu dalam rangka kesuksesan Hanya sebagai media ya. Hanya sebagai media aja lah gitu. Hanya sebagai wadah pembantu. Ya, bukan guarantee Tapi gitu loh bukan maksudnya. faktor penentu. Ya. Bener-bener. Kalau dari Farih gimana? Dari gua. Sebenarnya hampir sama kayak Ramus atau Akila ya. Maksudnya gua pribadi ya gua megang prinsip dari awal banget. Yang benar sebenarnya yang nentuin kesuksesan lu sukses atau enggak itu bukan PTN atau PTS. Lu bisa aja masuk keterima PTN terbaik di Indonesia
tapi lo kemudian gagal, bisa. Tapi lo juga bisa, lo masuk PTS yang dibilang paradigmanya segala macem, tapi lo bisa ngebuktiin bahwa lo bisa sukses dan menjadi orang besar. Terus ini salah satu contoh yang apa ya, salah satu yang bisa kita jadiin, sebenarnya PTS itu bagus juga sama kayak PTN. Gak mungkin PTS dan PTN tuh kayak salah satunya mau apa ya, mau menghasilkan mahasiswa yang gagal. Pasti mereka semua mahasiswa atau semua orang yang ada di dalamnya pasti mau sukses. Salah satu contoh yang bisa kita semua jadi inspirasi itu contohnya pendiri Tokopedia itu dia bukan lulusan PTN. Seperti kita ketahui, Tokopedia one of the biggest company yang sekarang ada di Indonesia, yang termasuk ke dalam unicorn, perusahaan asal Indonesia yang masuk ke unicorn. Dia itu asalnya itu dari PTS, dari BINUS, dan di situ bisa dilihat bahwa dari PTS pun bisa sukses kan dengan contoh itu. Kayak berarti yang ngebuat dia sukses tuh bukan karena PTS-nya. Kalau emang jaminannya dari PTN selalu bagus, dia berarti gak bakal bisa sukses dan pendiri Tokopedia. Tapi dia ngebuktiin bahwa dia bisa sukses, berarti dia ada willing buat jadi orang sukses. Kayak gitu sih, kayak gak benar, maksudnya gak setuju. Gue pribadi gak setuju lah dengan paradigma seperti itu gitu. Kalau itu kan tadi dari dari pendapat kalian, whether kalian setuju atau enggak sama si paradigma yang ada di masyarakat ini. Dari artikel yang gue baca di www.set, gak disebut ya, kita tidak boleh menyebut itu. Jangan sebut merek. Pokoknya dari artikel yang udah gue baca ini, mereka menyinggung kalau misalkan alasan kenapa PTN itu memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik adalah karena dosennya. Mereka bilang kalau dosen di PTN itu lebih pendidikannya lebih bagus dibandingkan dengan dosen-dosen yang ada di PTS. Mereka bilang banyak banget nih dosen-dosen di PTN yang lulusan PTN ternama atau mungkin bahkan lulusan universitas ternama dunia. Itulah kenapa kualitas pendidikan di PTN tersebut jadi bagus, jadi pilihan lah. Sedangkan kalau yang di PTS, mereka bilang kualitas dosennya gak sebagus itu. Menurut kalian, bener gak sih ini? Aku mau jawab. Sekarang gue balikin lagi. Dari artikel yang lu baca itu dikasih tahu bahwa katanya dosen-dosen yang di PTN itu adalah dosen-dosen keluaran PTN ternama. Dengan demikian mereka bisa dibilang kompeten. Sekarang gue balikin lagi. 80% dosen yang ada di perkuliahan gue itu juga jebolan PTN ternama gitu loh. Masuk ke gue gitu. Jadi gue gak tahu apa yang bikin orang mikir bahwa dosen PTN itu lebih kompeten daripada PTS gitu kan maksudnya itu. Padahal orang-orang yang jebolan dari PTN tersebut ujungnya masuk ke gua kok. Ujungnya masuk ke Telu. So I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about here. Sipping iced tea gitu. Iya. Kalau kita pakai logik yang kayak gitu, kan tadi dibilangnya nih, kalau misalkan lu mau masa depan lu sukses, lu mau masa depan lu cerah ya, alias punya gaji gede gitu, lu harus bisa masuk PTN. Dengan lu masuk PTN, lu bisa punya pekerjaan yang menghasilkan gaji yang besar, ya kan? Tapi kalau misalkan apa yang tadi Ramus bilang itu benar, itu tidak menjamin orang-orang lulusan PTN itu bakal jadi dirut-dirut. Bener gak? Itu tetap balik lagi ke mereka, ke diri mereka masing-masing. Mereka nanti kerjanya mau jadi apa. Si Faris juga kan tadi bilang kalau yang pendiri Tokopedia tuh bukan dari PTN, dia dari PTS, tapi dia jadi punya Tokopedia. Ya bisa dibilang lah dia kaya gitu, jeger. Kalau misalkan kita balik lagi ke kalimat yang tadi, harusnya dia nggak bisa sesukses itu dan nggak bisa sekaya itu dong. Ya kan? Yeah, I agree.
Yang lain gimana? Gini, lu kalau misalnya dari awal emang pengen jadi dosen ya, dosen gini ya, tujuannya apa dulu sih sebenarnya? Dosen tuh tujuannya emang untuk mendidik kan, ya nggak? Kalau misalnya ada seseorang yang berniat untuk jadi dosen, biasanya dia tuh memiliki niat untuk mendidik orang, ya nggak sih? Walaupun ya gimana lah ya, kalian ada nggak dosen yang gitu lah ya? Tapi ya, tahu lah bagus ya. Nah, udah. Tapi ya balik lagi ke awal, dosen tuh intinya awal jadi dosen juga biasanya untuk mendidik kan. Kalau dari kampus gue sih ya, kebanyakan dosen di kampus gue mah ya itu sangat passionate banget dengan mata pelajaran yang diajari gitu, betul-betul passionate banget coba. Ya menurut gue sih gitu. Intinya ya gimana ya, kayak kalau misalnya mau dibedain kualitas dosen PTN PTS ya, kalau misalnya kayak Ramus tadi tuh, banyak lulusan PTN ngajar di PTS gitu. Kenapa masih ada orang yang menganggap kalau dosennya berbeda gitu? Jadi sebenarnya enggak sih menurut gua mah. Ya knowledge is knowledge gitu ya. Udah lu dapat pendidikan ya udah. Lu memberikan pendidikan, lu dikasih pendidikan sama dosen itu, dan ya kalau misalnya lu dapat, alhamdulillah. Dan kuliah pun itu kan lebih banyak mencari sendiri nggak sih? Iya benar-benar cari sendiri. Nah makanya ya gitu aja sih kalau menurut gue mah. Jadi intinya mah ya nggak ada bedanya sih. Asik. The same gitu. Si Fari belum ngomongin. Tadi kan kata-katanya bilang kalau ada paradigma yang bilang kalau dosen PTN lebih berkompeten dibanding PTS. Sebenarnya gini sih, gue gak mau ngebahas dosennya, gue gak terlepas dari dosen. Maksudnya gini, mau dosennya, kita punya dosen kita tuh Albert Einstein, yang kita tahu bahwa dia ilmuwan ternama di dunia. Tapi kalau kitanya gak mau mencari, ya kita gak bakal dapat apa-apa. Karena gini, yang harus teman-teman semua ketahui bahwa sebenarnya di kuliah tuh gak kayak di SMA, gak kayak di SMP, di SD sampai SMA tuh kita masih ada yang namanya guru memperhatikan kita. Kita nilai jelek ditanyain, kamu kenapa bisa nilai jelek, kamu ada masalah apa, kok bisa kayak gini, terus kayak benar-benar dicari solusinya segala macam. Nah ketika kita kuliah gak kayak gitu. Di kuliah tuh kita benar-benar kita jalan di jalan kita sendiri. Dosen tuh hanya ibaratnya sebagai yang ngarahin. Oh nih kamu ada jalan ini, kamu kalau mau kayak gini bisa masuk jalan ini. Tapi habis itu udah, dosen itu cuma ngasih tahu. Sisanya itu kembali lagi ke kitanya, kayak kita mau ke jalan mana, kita mau mencari jalan yang benar kah, kita mau mencari barang-barang apa selama perjalanan atau segala macam. Itu baik lagi ke diri kita sendiri. Jadi pada akhirnya mau dosennya jelek pun atau misalnya tidak berkompeten sekalipun, kalau misalkan pribadi kitanya benar, pribadi kita ada willingness buat mencari tahu, buat belajar terus menerus, kita justru bisa lebih sukses daripada mahasiswa yang diajari oleh dosen yang berkompeten tapi gak ada willingness buat mencari tahu. Kayak gitu sih kalau dari gue mah gitu. Itu benar sih guys, emang dunia perkuliahan tuh gak sama kayak di SMA. Di SMA kan kita lebih banyak disuapin ya, kayak nih materinya ini, nanti ulangannya pun sama. Kalau di kuliah tuh gak gitu guys, materinya A bisa-bisa yang keluar Z, udah gitu nilai tuh 0 aja tiba-tiba. Harus cari tahu lagi gitu. Kalau pas SMA kita masih bisa based on textbook, kayak kita we learn something from book, terus yang tesnya pun dari buku gitu. Tapi kalau di kuliah enggak sih, kayak bener-bener di materinya apa, di slide show-nya apa, di PPT-nya apa, keluarnya apa, suka-suka lah. Maksudnya itu ada pelajaran yang bisa diambil bahwa gak cukup belajar di kelas. Kalau di SMA masih cukup sih, kalau kata gue masih cukup, kayak ngedengerin, bahkan kita gak merhatiin guru pun masih bisa dapat nilai bagus kalau di SMA. Kalau di kuliah it's hampir impossible lah buat bisa dapat nilai bagus kalau ngedengerin. Kebayang gak sih? Kalau di SMA disuapin nih aljabar nih, suapin kalau gue dicidul lagi. Dimuntahin lagi. Enggak guys, sorry guys. Kebayang gak sih kalau jangan jauh-jauh ngomongin kuliah deh, selama kita di sekolah nih ya,
mau kita pas lagi di SD, di SMP ataupun di SMA, kita kan selalu diajarin kan sama guru-guru kita. Pasti dong guru kita tuh ngajarin sesuatu ke kita. Dan ulangan kita nih ya, sekelas deh. Itu kan hasilnya beda-beda. Kalau misalkan gurunya bagus, hasilnya bagus kayak yang tadi nih ya, pakai logik yang ada tadi nih. Hasil alumni PTN itu bagus karena dosen yang ada di sana itu bagus dan berkompeten. Kalau kita pakai logik yang tadi diaplikasikan di SD, SMP, dan SMA, harusnya kalau gurunya bagus, semua muridnya pun hasilnya bagus. Nyatanya kan tidak. Bener gak? Ada aja tuh anak yang nilainya 100, tapi di saat yang bersamaan, di kelas yang sama, ada juga anak yang nilainya jelek. Jeblok lah istilahnya 40 atau berapa gitu. Itu kan berarti bukan salah gurunya dong, kalau misalkan kayak gitu. Ada juga mungkin guru yang gak begitu ngajarin apa-apa, tapi justru anak-anaknya nilainya bagus. Kata Farih tadi, Farih kan tadi bilangnya, mau guru lu Albert Einstein pun, kalau misalkan dari dalam diri kitanya sendiri kita tidak ada keinginan untuk melampaui guru kita, atau seenggaknya nih berada di satu level yang sama dengan guru kita, ya percuma guys. Itu semua bergantung pada diri kita masing-masing. Jadi kalau misalkan paradigma itu nggak bener, terus apa dong yang ngebedain PTN sama PTS? Menurut kalian gimana nih? Jadi gua dulu aja kali ya, bentar. Sebenarnya gini, pertama apa bedanya PTN sama PTS secara gampangnya gini. Ada PTN, ada angkatan negerinya. Kalau PTS kan swasta. Kita kalau dari dari orang awam bisa ngeliat, oh berarti ini negeri, berarti ini didanai pemerintah, didukung pemerintah, maksudnya dana segala macamnya emang disubsidi oleh pemerintah. Kalau PTS itu perguruan tinggi swasta, berarti itu berdiri mandiri, jadi nggak ada nggak ada keterkaitan sama pemerintah. Jadi benar-benar semuanya itu ya ngebangun sendiri dari awal, dari nol pun dari sendiri. Sedangkan PTN kan diresmikan mungkin oleh pemerintah, oleh negara, dan akhirnya disubsidi oleh pemerintah juga. Itu pertama perbedaan PTN PTS. Terus yang kedua mungkin untuk saat ini ada perbedaan ini adalah akreditasi PTN dan PTS. Untuk saat ini mungkin emang lebih banyak PTN yang berakreditasi A, tapi harus digarisbawahi akreditasi itu nggak bertahan selamanya. Jadi kenapa bisa jadi misalkan yang sekarang PTN yang berakreditasi A turun jadi B, dan PTS yang awalnya akreditasinya B bisa jadi A kalau emang dia berkembang, dia berproses segala macam. Dan mungkin yang bisa ngebuat PTN mungkin lebih banyak akreditasi bagus, mungkin karena emang berdirinya tuh lebih dulu dibanding PTS. PTS kan rata-rata gak setua PTN kan, makanya dia akreditasinya mungkin lebih baru. Jadi kan biasanya kalau yang universitas baru kan gak mungkin universitas baru nih, misalkan gue ngebangun universitas tiba-tiba langsung akreditasi A, gak mungkin, pasti dari bawah dulu. Tapi lama-kelamaan pasti naik, dan gak mungkin universitas gak mau punya akreditasi tinggi. Pasti dia juga mau yang bagus, mau yang baik, yang segala macam akreditasinya. Terus sisanya dari sistem pendidikan, sistem segala macam pasti sama sih kalau kata gue. Mungkin gak ada perbedaan yang mencolok. Misalkan di PTN kita diajarin, di PTS kita disuruh belajar sendiri, kita disuruh mencari, kita nyari sendiri. Nggak mungkin, pasti dari sistem pendidikan pasti sama. Cuman mungkin yang membedakan medianya. Cuman jujur-jujuran aja, kadang kita bisa ngeliat berbagai PTS itu punya teknologi yang lebih canggih daripada PTN. Kayak mereka punya teknologi yang terbarukan lah dibanding PTN. Kayak itu sesuatu hal yang bagus. Berarti wah, PTS juga gak kalah kerennya. Kayak kalau dilihat, kayak kalau PTN banyak teknologi lama lah kalau kita ke kampus-kampus kayak gitu, banyak teknologi. Sedangkan kalau PTS teknologi baru.
dan itu jadi poin plus juga buat PTS di beberapa sisi, dan gak ada perbedaan yang mencolok kata gue. Pada intinya sama lah PTN PTS. Nah, gue boleh tambahin lagi nggak deh? Boleh. Boleh Dari penjelasan yang gue dengar dari lu nih, masyarakat tuh nganggep PTN dan PTS itu berbeda karena dan menganggap PTN lebih bagus dari PTS itu kayaknya karena satu hal nih, senioritas gak sih? Salah satu masalah senioritas, ngerti gak? Jadi misalnya Senioritasnya ini bagian PTN, mananya nih? ya PTN dan PTS. Misalnya PTN ini jauh lebih dulu dari PTS ini. Oh. Senioritas gitu. Ngerti nggak? Iya, Senioritas iya. gitu maksud gue. Walaupun iya sih kayak PTN, walaupun iya kayak universitas dengan track record yang lebih lama itu sudah terbukti bagusnya gitu ya. Tapi kalau misalnya PTS yang sudah memiliki track record yang bagus juga, kenapa masih dianggap gitu gitu? Gue bilang sih dari itu, dari masyarakat yang menganggap tinggi senioritas sih, jujur sih gue mah ya. Yang namanya PTN, namanya juga negeri, mereka ada founding, ada dana dari pemerintah. Jadi otomatis secara biaya per semesternya pun lebih kecil dibandingkan dengan swasta, karena mereka berdiri sendiri, mereka tidak ada bantuan founding dari manapun. Jadi ya mereka segala macam, termasuk ngurusin fasilitas, bayar dosen dan lain sebagainya. Mereka kan harus nyari uangnya dari mana ya? Dari mahasiswanya. Jadi biaya semesternya lebih mahal, satu. Bedanya PTN sama PTS itu ya. Terus yang kedua, kebanyakan, bukan berarti semua, kebanyakan PTN yang ada di Indonesia itu berdiri lebih dulu dibandingkan dengan PTS yang ada di Indonesia. Tapi faktor itu pun tidak menjadi penentu sebuah universitas itu bagus. Kalau kalian mau bilang universitas ini jelek, universitas itu bagus, ya kalian harus research lagi, karena kan standar bagusnya setiap orang itu beda-beda kan. Waktu itu pernah buka-buka website PTN dan PTS, memang di PTN itu lebih banyak jurusannya, lebih luas lah. Karena mungkin kan mereka karena berdirinya udah lama, terus jurusan-jurusan intinya udah kuat lah, jadi mereka mulai merintis tuh ke jurusan yang baru yang belum ada di Indonesia tapi udah ada di luar negeri kayak gitu. Sedangkan di swasta enggak. Tadi kan satu, secara kualitas pendidikan itu nggak beda jauh. Itu tergantung standar pendidikan yang kalian cari dan research dan lain sebagainya. Terus yang kedua, dari biaya semesteran. Yang ketiga, PTN itu pilihan jurusannya lebih luas dibandingkan PTS. Itu apa lagi? Yang ngebedain PTS dan PTN. Sebenarnya nggak ada lagi sih, cuman gue mau ngasih tanggapan ini buat teman-teman yang tadi emang dibilang bahwa semesteran PTN dan PTS mungkin berbeda karena ya itu dasarnya tadi udah jelasin sama dia juga. Nah, cuman buat teman-teman jangan menutup mata buat PTS, jangan menutup aku gak mungkin masuk PTS karena harganya mahal atau segala macam. Sekarang teman-teman udah banyak beasiswa yang ditawarkan dari pihak pemerintah, dari pihak swasta kah, dari perusahaan segala macam, itu udah banyak banget. Jadi sekali lagi jangan takut untuk kuliah karena takut gak bisa bayar. Kalau teman-teman mau berusaha buat cari beasiswa segala macam, pasti bisa kuliah, pasti bisa. Kembali lagi ke diri teman-teman, apa teman-teman mau berusaha atau enggak. Terus tadi tuh buat jurusan yang ada di PTS PTN, sebenarnya benar kayak yang apa kata dia. Tapi gue sendiri pernah ngelihat banyak jurusan-jurusan di PTS yang justru lebih kekinian lah, lebih kekinian dan lebih menarik gitu. Kayak karena mungkin karena banyak perusahaan teknologi mungkin yang mendirikan universitas, jadi benar-benar mereka ngefokusin di jurusan yang bahkan di PTN pun nggak ada atau belum ada lah, gue nggak tahu. Cuman kayak lebih menarik dan worth
worth a try kalau teman-teman mau nyari-nyari lebih dalam lagi, pasti kayak ada jurusan-jurusan yang menarik di PTS tuh. Sedangkan kayak di PTN belum tentu di PTN ada jurusan itu.